Gue beli in-ear monitor KZ Saga ini setelah melihat kitab audio dan reviewnya Bang Fernanda Gunsan, sepuh di bidang peraudioan, dan gue nggak nyesel sama sekali. Selain itu, alasan gue ambil KZ Saga ini adalah karena harganya yang cukup dompet friendly. Cuma 200 ribuan aja kita udah bisa dapetin IM ini. KZ Saga ini ada dua versi balance dengan tuning suara yang lebih ke arah netral, dan versi bass boost dengan improve di low frequency dan bass yang lebih powerful. Untuk unit yang gue punya ini adalah KZ Saga yang versi balance. Oh iya, FYI aja mungkin ada yang belum tahu, rata-rata IM itu pakai port jack audio 3,5 mm. Jadi kalau HP kalian gak ada jack audio 3,5 mm kayak HP gua gini, wajib banget punya DAC atau converter jack audio 3,5 mm to USB-C kayak gini. Sebenarnya gue dapat IM ini di harga 174.000 dengan kabel include mikrofon juga. Gue belinya itu udah lumayan lama, sekitar bulan Agustus 2025. Kalau gue cek sekarang ini harganya udah sekitar 200 ribuan untuk versi balance dan 220 ribuan untuk versi bass boost. Packagingnya cukup simple, cuma kotak kecil gini aja. Di bagian depan ada gambar IM-nya dan di bagian belakang ada tulisan-tulisan spesifikasi dan lain-lain. Di dalam box kita bakal dapetin IM, kabel, kartu garansi, dan sepasang ear tips berukuran small dan large. Yang terpasang di IM-nya ini adalah ukuran medium. Oh ya, perlu di take note karena gue belinya ini udah lumayan lama, jadi memang masih dapet 3 pasang ear tips include sama yang terpasang di IM-nya. Kalau kalian belinya baru-baru ini, kalian hanya akan dapat 2 pasang ear tips aja ukuran small dan medium. Seperti biasa, link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi di bawah, tinggal klik aja kalau kalian tertarik buat beli. Untuk build quality, KZ Saga hadir dengan material yang cukup solid. Nggak bisa dibilang berat tapi nggak terasa enteng juga. Bentuk desain IM-nya sendiri masih mirip-mirip lah sama IM KZ pada umumnya. Finishing dengan warna abu-abu gelap glossy serta sentuhan tulisan Saga di bagian faceplate-nya ini bikin IM ini kerasa sangat elegan dan premium. Overall gue suka banget sih sama desain dan build quality dari IM ini. Mungkin kalau cuma dilihat dari desain dan build quality, misalnya ada orang yang bilang ini IM harga 300-400 ribuan, gue bakal percaya-percaya aja. Disclaimer dulu, gue bukan seorang audiophile atau orang yang expert di bidang audio, jadi video review ini memang pendapat gue aja sebagai orang awam atau user biasa lah. Sebagai orang awam, gue menilai IM ini bagus-bagus aja ya dari segi sound quality-nya. Terlebih kalau gue bandinginnya sama IM gue yang lama yaitu KZ ZSN Pro, menurut gue lumayan kerasa upgrade-nya di KZ Saga Balance ini. Karakter suara KZ Saga Balance ini cenderung ke arah V-shape, bass kerasa cukup punchy dan dalam tapi nggak terlalu over menurut gue. Soundstage-nya juga cukup luas, tapi untuk vokal gue merasa agak ketinggalan meskipun tetap kerasa sih. Separasi antar instrumen juga udah bagus untuk IM 200 ribuan. Overall IM ini cukup fun ketika gue pakai buat dengerin lagu-lagu pop, EDM, atau akustik. Oh ya, untuk kabel yang didapat di paket pembelian punya kualitas yang cukup baik juga. Dia lentur, tipe kabelnya flat gitu, panjangnya sekitar 120 cm. Kabelnya ini juga udah include sama mikrofon yang kualitas audionya lumayan lah. Not bad buat dipakai virtual meeting atau misalnya isi voice over content short form. Halo, tes 1, 2, 3. Berikut adalah hasil tes dari mikrofon yang ada di kabel bawaan KZ Saga Balance. Posisi mic-nya saat ini gue deketin ke mulut, mungkin sekitar 5 cm jaraknya. Halo, tes 1, 2, 3. Ya lumayan lah ya hasil mic-nya mungkin buat virtual meeting atau isi voice over content short form. Gue udah pakai KZ Saga ini selama beberapa bulan terakhir, mulai dari dengerin musik, nonton film, sampai main game sekalipun. Untuk 3 kebutuhan itu gue personally merasa cukup puas sama IM ini. Untuk fitting di telinga gue, KZ Saga ini terbilang cukup nyaman. Dia tipikalnya masih agak terlihat menonjol gitu ya kalau di telinga gue, jadi nggak terlalu menjorok ke dalam. Meskipun begitu, untuk isolasi suara ini udah oke banget, lumayan kedap. Malah kadang kalau lagi di kantor itu gue biasanya cuma pakai sebelah aja. Khawatir ada yang manggil jadi nggak kedengeran gitu. Ketika gue pakai sekitar 3 jam nonstop buat dengerin lagu dan main game terbilang masih aman. Baru ketika lebih dari 3 jam itu mulai kerasa sedikit sakit ya di kuping gue dan butuh istirahat dulu. Pengalaman gue pakai IM ini buat main game FPS kompetitif kayak misalnya CS2 itu enak-enak aja. Suara step musuh kedengeran cukup jelas. Pun ketika dipakai buat main game-game casual yang ada soundtrack khas gamenya, kayak misalnya game Stardew Valley, KZ Saga ini juga oke banget, bikin pengalaman mainnya tuh jadi lebih hidup. Satu hal yang gue notice dari IM ini yang sebenarnya gue notice juga dari KZ ZSN Pro gue, volume di 20% aja suaranya ini udah gede. Untuk penggunaan gue sih biasanya gue set volumenya tuh di 30% aja maksimal, itu pun udah gede banget menurut gue.
Kesimpulannya, menurut gua KZ Saga Balance ini adalah IM 200 ribuan yang worth to buy. Desain cakep, premium, build quality-nya solid, kualitas suara pun juga enak. Sayang aja sih harganya sekarang digoreng jadi 200 ribuan, padahal dulu itu kita bisa dapetin IM ini dengan harga di bawah 200 ribu. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.